Dimulai dari bulan Juli, betul ya, kita punya konsep untuk kampung hijau, di mana di kampung hijau itu kita ada reaktor biogas. Setelah pembangunan reaktor biogas, kita bangun rumah bibit. Nah, setelah bangun rumah bibit, kita bangun instalasi ya, baik itu instalasi hidroponik maupun instalasi organik. Nah, kita tempatkan di setiap pinggir-pinggir jalan di warga, dan setelah itu kita bangun instalasi bank sampah. Nah, dan tujuan akhirnya sih sebenarnya kita ingin menciptakan ekosistem di sini untuk selain ketahanan pangan warga, juga untuk kemandirian pangan warga di Kampung Sumber ini. Ya, kita bangun upgrade dulu pengetahuan mereka, baik itu tentang pertanian hidroponik secara dasar maupun bertani secara organik. Kita adakan pelatihan, setelah itu kita praktek mereka untuk dari semai sampai ke pindah tanam, baik itu organik maupun hidroponik. Dan setelah periode pertama, mereka sudah merasakan panen sayuran dan sayuran buah ya, seperti tomat, terong, dan cabai. Nah, sekarang masuk ke periode kedua. Nah, mereka bisa menanam kembali asal menukar sampah, agar sebelum menukar sampah di sini, dan baik sampah organik maupun sampah anorganik. Untuk sampah organik kita jadikan di sini sebagai selain menghasilkan gas, juga menghasilkan pupuk organik cair, yang itu nanti kita bagikan juga ke warga untuk sebagai pupuk tanaman mereka, seperti itu gitu. Nah, ini sekarang kita sudah masuk periode kedua, mulai semai lagi terong, terus cabai, terus tomat dan sayuran daunnya, seperti itu. Mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 6 bulan jalan lah ya. Target sasaran kita untuk kelompok tani sendiri sudah kita bentuk, ada sekitar 20 kelompok tani. Itu sebetulnya yang kita jadikan pionir mereka ya, nantinya sebagai influencer di sini untuk mempengaruhi warga-warga yang lainnya. Target sasaran kita semuanya sih ada sekitar 100 ya, 100 warga yang menjadi target program kita. Nah, sekarang selain kelompok tani, juga warga-warga juga ikut untuk menanam baik itu tanaman sayuran maupun sayuran buah, seperti itu. Kadang-kadang motivasi mereka berkurang gitu ya, itu yang mesti kita tingkatkan kembali, mesti kita upgrade kembali dengan pertemuan rutin, misalkan minimal 1 bulan sekali untuk diadakan evaluasi dan sebagainya, seperti itu. Dan di tahap ini sebetulnya kita akan adakan lagi pelatihan tentang tanaman obat-obatan. Ini kan berbagai jenis tanaman obat-obatan, tapi kita nggak tahu manfaat, terus juga jenis nama jenisnya seperti apa gitu. Nah, sebelum kita distribusikan ke warga harus tahu dulu manfaat tanaman obat ini seperti apa, gunanya seperti apa, seperti itu. Lalu mereka bisa tahu sendiri manfaatnya, seperti itu. Dampak masyarakatnya sangat besar, terutama di perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku, kita sudah berjalan program selama 6 bulan. Jadi dari tadinya mereka identik ke yayasan itu minta sembako dan sebagainya gitu, tapi sekarang kita balikan lagi, mereka minta bibit sekarang. Jadi ada hal yang tidak instan, cuma mereka harus lakukan. Nah, itu berproses. Nah, itu edukasi juga buat mereka. Ada hal yang memang harus dilakukan secara berproses, seperti itu. Untuk bank sampah sendiri, sekarang kita sudah punya 50 nasabah bank sampah ya, yang rutin itu mereka store setiap 1 minggu sekali. Dan itu ketika mereka butuh bibit, mereka tinggal langsung ambil, karena mereka sudah punya tabungan sampah itu sendiri, seperti itu gitu. Jadi memang ya itu tadi, kita harus sering-sering memotivasi, jangan sampai ini kan
kayak sebetulnya kadang-kadang berkurang semangat itu, kadang-kadang bertambah. Jadi untuk supaya mereka tetap konsisten ya kita harus misalkan minimal pertemuan sebulan sekali untuk menumbuhkan kembali semangat mereka untuk terhadap kegiatan Kampung Hijau ini seperti itu. Nah, ini adalah instalasi reaktor biogas ya, Mas. Jadi di sini ada inlet. Inlet itu tempat memasukkan sampah organik, apakah itu sampah organik maupun kotoran hewan. Terus ini diolah jadi gas. Nah, gas ini ada ini ya, paralon dialirkan nanti ke dapur. Terus juga ini adalah outlet. Nah, outlet ini nantinya si ampas dari sisa pengolahan gas akan jadi namanya biosluri. Biosluri itu bisa bermanfaat untuk pupuk organik cair yang memang sangat berguna untuk nutrisi tumbuhan yang kita tanami seperti itu, baik tanaman sayuran maupun tanaman buah-buahan. Nah, ini adalah rumah bibit juga selain reaktor biogas. Nah, ini sekarang yang tumbuh di sini adalah tanaman obat-obatan ya. Ada jarak, terus juga ada kumis kucing, dan juga selain itu juga ada cocor bebek. Nah, ini juga ada, kita lagi nyemai lagi periode kedua. Ini ada tomat, terus juga ada cabai sama terong ya, seperti itu gitu. Nah, nanti di sebelah sana kita ada lagi untuk ada ikan, terus juga ada bibit lanjutan seperti itu, Mas. Nah, ini adalah indukan dari ikan nila ya. Kita sudah berapa tahap untuk dapat bibit ikan dari indukan ini gitu. Nah, ini yang periode kedua. Yang periode pertama sudah pada besar-besar, nanti di sana kita lihat ya. Ini adalah ada sekitar 200 sampai 300 ekor ikan nila, dan itu kita pelihara sampai nanti panen, itu menghasilkan uang, kita pasarkan seperti itu gitu. Nah, di dalam ini ada instalasi sayuran. Ini kita lagi nanam siomak ya, sayuran siomak. Terus juga di bawahnya daripada nganggur, kita ada kolam ikan ya, ada kolam ikan. Ini kolam ikan nila, hasil pembibitan dari indukan yang saya sebutkan tadi. Di atasnya ada sekitar 200 sampai 300 ekor seperti itu gitu. Ini adalah kolam pembesaran seperti itu. Dan nanti hasilnya kita akan jual dan kita pasarkan seperti itu. Nah, sekarang kita ke greenhouse melon ya. Nah, ini adalah greenhouse melon hidroponik, dan tadi pagi kita habis panen ya, Mas. Ini untuk populasi ada sekitar 160 pohon. Nah, tapi yang jadi itu ada sekitar 130 pohon, dan kita sudah panen tadi. Ada 3 jenis melon di sini. Yang kita kembangkan adalah melon Kirani, Golden Alisa, dan Fujisawa seperti itu. Nah, melon Kirani dia lembut, semu tapi manis. Terus juga kalau Golden Alisa itu dia crunchy ya, crunchy, agak renyah tapi manis. Nah, yang Fujisawa ini dia agak berair dikit, manisnya pol kayak gitu, seperti itu. Dan usia tanaman untuk panen ini adalah sekitar 70 hari setelah tanam baru kita panen seperti itu. Nah, untuk melon-melon jenis tertentu bahkan ada yang sampai maju di usia panennya, dan 63 sampai 60 hari sudah bisa dipanen seperti itu gitu. Karena kita nunggu waktu yang tepat, jadi kita undur panennya seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang merawat hidroponik yang di depan ini. Nah, itu setiap hari kita kontrol airnya sama vitaminnya tiap harinya. Jadi kalau misal kurang, kita tiap hari tambahin kayak gitu. Biasanya 2 hari sekali.
kalau untuk tambahin air. Manfaatnya banyak buat sayuran. Kan kita bisa tawarin ke tetangga kalau udah panen gitu. Kalau ada yang mau ntar dibeli. Ntar buat bayar lampunya kayak gitu. Ya, nama saya dengan Dewi. Kita siram siramnya tiap hari sih. Tambah air. Seminggu sekali kita tambah Vitamin. Terus siramnya tiap pagi dan sore, Mas. Airnya yang mana Bu yang diganti? Airnya ini vitaminnya. Terus kalau mau ganti tanamannya gimana Bu? Kita cabut, ininya kita ambil itunya, Mas. Sama busanya kita ambil. Ya, itunya kita buang. Busanya nanti dibuang, ininya dibalikin lagi, pakai lagi. Kendalanya ada kemarin panas, jelek-jelek tanamannya. Keriting-keriting, ya. Kuntet-kuntet kemarin. Manfaatnya bisa kita jual sama kita makan, Mas. Kalau ada tetangga beli kita kasih, kita jual. Ini kita nanam ya? Iya. Udah ke 3 kali, Mas. Panennya Gitu. hampir sebulan ya? Hampir sebulan, kurang lebih sebulan, Mas. Tapi selama ini masih tanaman ini sama sawi. Sama masih sawi. Sawi belum ganti. Pertama bagus, Mas, yang keduanya kurang bagus. Ini yang ketiga, iya. Tanamannya dapat dari yayasan. Udah dapat air ya. juga. Semuanya dari yayasan. Kalau air sih kita nambah 2 hari sekali. Kalau vitamin seminggu sekali. Iya. Dilatih, Ya, tahu dulu. dilatih dari yayasan. Terima kasih Kampung Hijau, Suara Peduli, dan Lajismu. Terima kasih Kampung Hijau, Suara Peduli dan Lajismu.